dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Ya, sudah berapa ribu tahun? 400. Bayangkan, ini adalah pemakaman pertama kaum muslimin. Ya, jadi bagi untuk muslimin. Kenapa dinamakan baki? Iya, ini kan bab salam. Ada sebagian orang yang mengatakan baki itu adalah buk'ah, diambil dari kata buk'ah. Apa itu buk'ah? Buk'ah itu sepetak tanah, ya, sepetak tanah. Al-Ghorqat itu adalah pohon. Jadi ini nomor Berdaman yang penuh dengan pohon Al-Ghorqat. Cuma pohon tersebut sudah tidak ada, dijadikan apa? Pemakaman. Dan ini hanya bisa dikunjungi oleh bapak-bapak. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'an fazuruha. Jadi dulu kaum muslimin itu dilarang untuk berziarah kubur. Namun sekarang sudah diperbolehkan. Ya, namun pemerintah Saudi mengambil langkah ya, bahwa bagi mereka perempuan itu tidak boleh untuk berziarah kubur. Karena apa? Karena perempuan itu lebih condong hatinya. Jadi sehingga kalau misalnya mereka ziarah kubur, takutnya itu berlebihan. Ya, makanya perempuan itu dilarang oleh Saudi. Mau ke Baki, mau nanti ke pemakaman Nabi, itu nggak bisa. Ya, nggak bisa perempuan itu lewat. Jadi nanti ada bab atau pintu khusus namanya Babu Salam, pintu nomor 1. Kalau ini kan pintu gerbang ya, nanti kalau masjid juga ada nomor-nomornya. Nah, pintu nomor 1 itu Babu Salam. Apa itu Babu Salam? Pintu hanya untuk apa? Memberi salam kepada Nabi, kemudian Abu Bakar, dan juga siapa? Umar. Jadi cuma lewat saja. Nggak ada yang sholat di sana, nggak ada yang apa-apa. Jadi cuma lewat, lurus aja. Masuk, kemudian nanti keluar di ujung. Seperti itu, disebutnya Babu Salam. Dan perempuan sama tidak boleh. Kemudian Baki Al-Ghorqat ini dibuka apa? Dibuka ketika setelah subuh dan juga setelah asar. Jadi hanya 2 waktu. Itu pun hanya 1 jam. Misalnya kita setelah sholat subuh selesai katakan jam 5 atau jam setengah 6. Maka jam setengah berapa? Setengah 7 itu sudah ditutup. Ya. Dan di dalam yaitu apa namanya isinya hanya apa? Hanya tanah yang rata. Nggak ada kayak Indonesia, nggak ada nisan. Jadi mereka cuma ditandain batu, itu pun nggak ada namanya. Dan setiap 4 tahun sekali ini dibongkar diganti dengan yang baru, dibongkar diganti dengan yang baru. Itu setiap 4 tahun sekali. Yang jasadnya utuh? Enggak. Jasadnya utuh gimana? Oh, yang jasadnya utuh. Wallahu alam kalau yang jasadnya utuh. Enggak. Pokoknya yang jasadnya utuh wallahu alam. Ya, tapi seperti itu. Kalau misalnya 4 tahun sekali dibongkar. Karena kalau misalnya ulama-ulama, bahkan ulama misalnya yang baru meninggal di kota Madinah, insya Allah dikuburkannya di sana. Apakah ada fadilah khusus atau keutamaan khusus dikuburkan yang dikuburkan di sana? Sampai saat ini saya belum belum menemukan dalil keutamaan bukan di Baki Al-Ghorqat. Kenapa? Karena di sana dikuburkan orang-orang mukmin, beberapa para sahabat termasuk Aisyah, Utsman, ya. Tapi di sana juga dikuburkan pembesar kaum munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi nggak ada fadilahnya sampai saat ini. Itu kalau fadilah yang meninggal di kota Madinah itu ada. Ya, Nabi SAW bersabda menistata ar-yamuta bil Madinah falyamut fa inni ashfa'u lahu atau ashfa'u liman mata bihi. Ya, maka Nabi SAW bersabda barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah maka meninggallah. Ya, karena apa? Karena aku akan menjadi syafaat bagi mereka. Tapi di sini bukan berarti harus bunuh diri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya benar-benar menetap di sini. Ya, maksudnya menjalankan kehidupan di kota Madinah sampai dia meninggal. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Bukan berarti kita bunuh diri, nabrakin diri, enggak seperti itu. Ya, karena kita tahu sendiri di Madinah itu perjuangannya sangat berat. Belum lagi nanti kita menceritakan kisah di mana ketika perang itu ya, seperti apa beratnya. Kemarin ketika kita sudah mengetahui bahwa hari yang termasuk hari paling berat